Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring semester 2. Apa kabar anak-anak kelas 6 Ibnu Rusyid? Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran semester 1 dan alhamdulillah sekitar 80% anak-anak kelas 6 Ibnu Rusyid sudah mengerjakan pembelajaran tugas di Google Class dengan baik. Dan hari ini kita kembali belajar untuk membahas tugas-tugas di Google Classroom. Dan hari ini mudah-mudahan kalian semua tetap semangat belajar walaupun kita masih pembelajaran daring ya. Dan Bu Ika percaya kalian memang sudah kangen berat sama teman-teman di kelas ya. Dan kangen juga sama Bu Ika kali ya. Karena dari awal semester kita tidak sama sekali bertemu, dan mudah-mudahan Allah berikan kesempatan walaupun hanya sekali saja di semester 2 ini untuk bertemu ya. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, dan sebenarnya memang Bu Ika ingin sekali bertemu dengan kalian di kelas langsung dan ingin mengenal secara dalam karakter-karakter kalian di kelas. Karena sebelum-sebelumnya Bu Ika belum pernah mengajar sama sekali ya untuk kelas 6 Ibnu Rusyid, karena Bu Ika dari tahun-tahun yang lalu memegang kelas 6. Dan mudah-mudahan dengan adanya video-video yang Bu Ika share setiap tugas di Google Class-nya bisa mengobati rasa rindu kalian kepada Bu Ika terutama ya. Dan nanti kedepannya kita akan belajar menggunakan Google Meet-nya lebih intens, karena pada semester ini insya Allah ada kuis yang nanti dikerjakan di Google Meet. Jadi nanti kalian akan Bu Ika arahkan atau akan adakan kuis yang nanti langsung dijawab dan tidak boleh membuka buku untuk mengetahui sejauh mana kalian belajar di rumah dengan baik. Jadi kalau di semester 1 kalian masih longgar, belum begitu semangat, semester 2 kalian harus tetap semangat ya. Harus lebih semangat karena semester 2 ini adalah semester penentuan kelulusan. Karena kemungkinan karena masalah pandemi, ujian nasionalnya mungkin akan diganti menjadi ujian lokal atau ujian mandiri, maka kemungkinan akan berpengaruh. Jadi nilai-nilai kelulusannya yang berpengaruh adalah nilai dari tugas-tugas harian kalian. Jadi Bu Ika harap kalian tetap mengerjakan tugas di Google Class dan tetap semangat belajar dengan dibimbing orang tua, dan insya Allah Bu Ika selalu bimbing dari rumah juga ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran matematika. Kalian siapkan dulu bukunya, buku matematikanya silakan dibuka di halaman 74 tentang geometri bangun ruang. Baik anak-anak, Bu Ika sekarang ada di kelas ya. Bu Ika sekarang ada di kelas, jadi mudah-mudahan video ini menggantikan Bu Ika dalam mengajar di kelas. Dan hari ini kita akan belajar tentang geometri bangun ruang. Kalian silakan buka buku paketnya di halaman 74 di bab 4 ya. Kita akan belajar tentang geometri bangun ruang atau geometri ruang. Kedepannya selama satu bab, kita belajar di semester ini matematika ada 2 bab ya. Jadi yang bab 4 tentang bangun ruang. Kalau waktu kelas rendah ya atau kelas 3 dan 4 kalian sudah mempelajari tentang bangun datar, dan sekarang kita belajar tentang bangun ruang. Bedanya dengan bangun datar, bangun ruang ini memiliki ruang. Kalau bangun datar hanya memiliki satu sisi ya, dan hanya memiliki rusuk-rusuk yang datar. Sedangkan untuk bangun ruang memiliki rusuk-rusuk yang tegak dan mempunyai alas dan atap. Beberapa bangun ruang memiliki alas dan atap. Ada juga yang memiliki titik pusat atau titik pusat yang bertemu di atas ya. Nanti kita akan belajar tentang bangun ruang dan jenis-jenisnya. Selama beberapa pembelajaran ini kita akan membahas ciri-ciri bangun ruang ya. Sekarang kita akan bahas dulu apa saja macam-macam dari bangun ruangnya. Oke. Nah ini silakan kalian lihat di sini ada beberapa jenis bangun ruang. Bangun ruang itu terdiri dari prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Kalian lihat di sini prisma dibagi menjadi beberapa bagian atau beberapa jenis, yaitu prisma segitiga, prisma segi empat, dan prisma segi N. Untuk
Untuk prisma kita bagi menjadi beberapa bagian. Ada prisma segitiga, ada prisma segi empat, ada prisma segi N. Nanti kita akan bahas apa yang disebut dengan segi N, ya. Setelah ini kita bahas di pertemuan selanjutnya, kita akan bahas beberapa ciri-ciri dari bangun-bangun ruang yang akan Bu Ika bahas, ya. Kemudian yang kedua adalah tabung, yang ketiga adalah limas, yang keempat adalah kerucut, yang kelima adalah bola. Nah, ini adalah beberapa jenis dari bangun ruang. Tadi kalau prisma ada tiga jenis, ya. Kalau limas pun sama, ada limas segitiga, ada limas segi empat, ada limas segi N. Bedanya prisma dengan limas, kalau prisma dia memiliki alas dan sisi atap atau sisi bagian atas. Sedangkan untuk limas dia tidak memiliki sisi bagian atas, karena limas itu mengerucut atau bagian atasnya ada titik pusat, ya. Jadi dia nggak punya atap, hanya dia bertumpu pada satu titik pusat, ya, dari alasnya. Alasnya bisa berbentuk segitiga, bisa berbentuk segi empat. Nah, ya, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah beberapa contoh dari bangun ruang. Ya, ada prisma segitiga, bedakan prisma segitiga dengan prisma segi empat. Kemudian ada tabung. Tabung itu sebenarnya sama juga dengan prisma, hanya alasnya berbentuk bulat. Ya, kalau disebut prisma itu alasnya bisa berbentuk segitiga atau segi empat. Kalau tabung alasnya berbentuk lingkaran. Kemudian ada kerucut. Nah, ini kerucut, alasnya berbentuk lingkaran tetapi tidak memiliki atap atau tidak memiliki sisi atas, hanya memiliki selimut dan berpusat pada satu titik, yaitu namanya titik pusat. Ini ada pusatnya. Kemudian bola. Ya, kita akan belajar tentang bola. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir, limas, ya. Limas ada beberapa macam sesuai dengan jenis alasnya. Jadi nama limas itu diambil dari nama alasnya. Kalau alasnya berbentuk segitiga, maka namanya disebut limas segitiga. Kalau alasnya berbentuk segi empat, maka namanya limas segi empat. Alasnya berbentuk segi lima, maka namanya limas segi lima. Makanya ada namanya limas segi N. N itu adalah banyaknya segi yang membentuk alas. Sama juga dengan seperti sama prisma, ya. Prisma pun sama. Prisma segi N berarti N itu menggambarkan banyaknya sisi alas. Sisinya ada berapa? Kalau sisinya ada 6 atau sisinya segi 6, maka namanya prisma segi 6. Kalau prismanya segi 5, maka namanya prisma segi 5. Maka disebut prisma segi N. Banyaknya sisi alas, ya. Sisi alas ada berapa? Atau banyaknya rusuk yang ada di alasnya. Nanti kita akan belajar apa yang disebut dengan segi N, ya. Oke, kalian pahami dulu gambar-gambar dari sini. Prisma seperti apa? Limas seperti apa? Tabung seperti apa? Kerucut seperti apa? Kalian pahami, jangan sampai tertukar nama-nama bangun ruangnya. Sudah kalian pahami prisma seperti apa, limas seperti apa? Oke. Kalau kalian sudah pahami dan sudah lihat dengan seksama gambar-gambar bentuk-bentuk bangun ruang yang ada di dalam video ini, kalian lihat di sekitar rumah kalian benda-benda yang hampir mirip bentuknya dengan bangun ruang yang ada di gambar ini. Kalian cari di sekitar kalian saja, kira-kira apa saja benda-benda di sekitar kalian yang mengandung unsur bangun ruang. Kalau kalian sudah perhatikan, maka nanti akan ada tugas dari Bu Ika, ya. Tugasnya adalah, oke, kita langsung ke tugas, ya. Oke, tugasnya adalah yang pertama, tugas kalian adalah mengamati di sekitar rumah kalian benda-benda yang mirip dengan prisma, tabung, kerucut, bola, dan limas. Kalian sebutkan. Misal prisma, contohnya apa? Misalnya prisma segi 4. Contoh misalkan kotak susu. Satu. Misalnya prisma segitiga. Contoh misalnya toples kue. Contoh tabung, misal botol air minum, botol air minum. Contoh kerucut, misalnya kalian punya cetakan tumpeng misalnya di rumah, tulis cetakan tumpeng. Kita contoh bola, ya kalian cari
yang seperti bola apa saja. Apakah ada di bola di rumah? Contoh limas misalnya. Kalian ada nggak di rumah yang contohnya seperti limas? Misalnya ada makanan mungkin yang bentuknya seperti limas, atau benda-benda di sekitar kalian yang seperti limas. Silakan kalian sebutkan contoh-contohnya ada di rumah. Atap rumah kalian pun sebenarnya bisa dibilang bentuknya apa? Prisma. Nah, kalian cari kira-kira bentuknya apa saja. Kalau nggak ada Bu, limasnya nggak ada di rumah, ya nggak usah diisi. Ya, kalian tulis di kolom komentar Google Class untuk tugas yang pertama. Tugas yang pertama apa? Tugasnya adalah memperhatikan benda-benda di sekitar rumah kalian yang mirip seperti bangun ruang yang ada di contoh. Prisma, tabung, kerucut, bola, atau limas. Nah, tugas yang kedua adalah tugasnya kalian menggambarkan kembali bangun-bangun ruang seperti contoh yang ada di dalam video, yaitu limas. Limasnya terserah mau limas apa saja. Limas segi 4 boleh, limas segi 3 boleh. Yang kedua prisma. Prismanya juga apa saja boleh. Prisma segi 4 boleh, prisma segi 3 boleh. Tabung, kerucut, dan bola. Kalian gambarkan di rumah masing-masing satu. Limasnya satu jenis aja, prismanya juga satu jenis aja, ya. Jadi kalau sudah kalian kerjakan, kalian share ke Google Class melalui lampiran. Ya, kalau tidak bisa dilampirkan di Google Class, kalian silahkan ke WhatsApp Bu Ika. Bu Ika tunggu sampai besok tugasnya. Ya, jadi tugas hari ini ada 2 untuk matematika. Yang pertama, sebutkan contoh bangun-bangun ruang yang ada di sekitar rumah kalian. Ya, yang kedua adalah menggambar bangun ruang. Silahkan dikerjakan di buku tulis atau di kertas HVS bangun ruangnya. Lebih bagus lagi diwarnai. Oke, dikerjakan dengan menggunakan penggaris, tidak asal-asalan mengerjakannya. Oke. Baik, untuk hari ini pembelajaran matematika sampai di sini. Bika hanya membahas tentang jenis-jenis bangun ruang. Minggu depan atau hari Jumat akan Bika bahas tentang ciri-ciri atau karakteristik dari bangun ruang, yaitu prisma. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian menyimak video ini dengan baik dan silahkan kerjakan tugasnya di rumah. Oke, terima kasih sudah menyimak video dari Bika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.